Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa untuk ngopi bareng bersama Popole. Ya, seperti biasa, kali ini kita ngopi di posko pemenangan Anies Baswedan di Bekasi Raya yang terletak di Kemang Pratama. Ada yang menarik dan luar biasa karena pada diskusi Ahad 2 Juli lalu, posko pemenangan Anies Baswedan kedatangan tamu yang cukup istimewa karena satu keluarga ini menyatakan dirinya sebagai pendukung Anies Rashid Baswedan untuk Presiden 2024. Ingat ya, satu keluarga. Karena memang tidak mudah untuk menyatukan satu persepsi ya kan dalam satu keluarga. Meskipun dalam satu keluarga, kadang bapak itu beda pilihan dengan ibu atau ibu beda pilihan dengan anak dan sebaliknya. Tapi kali ini keluarga dari Pak Hermani ini menyatakan satu keluarga yang terdiri dari 2 orang tua dan 6 orang anak memproklamirkan dirinya sebagai pendukung setia Anies Rashid Baswedan. Nah, kita simak obrolannya bersama Popole TV. Terima kasih Pak Yadi. Jadi tadi pertanyaan ada 2 ya Pak ya? Ya. Yang pertama adalah kenapa anak muda pilih Anies Baswedan dan apa hubungannya memilih Anies Baswedan di keluarga kita gitu ya kurang lebih. Sederhananya gini, Pak Anies itu adalah seorang tokoh yang punya keberpihakan pada anak muda. Itu menurut saya yang alhamdulillah saya pelajari rekam jejak beliau sebelum di Pemprov DKI Jakarta, saat masih jadi direktur atau sebelum jadi direktur atau bahkan dari zaman mahasiswa sampai hari ini, setelah beliau akhirnya menuntaskan 5 tahun tugas sebagai gubernur di Jakarta. Pak Anies itu dari zaman kuliah jadi aktivis mahasiswa, membela isu-isu anak muda di kampus dan di Indonesia saat itu. Setelah itu Pak Anies juga membuat gerakan-gerakan yang memfasilitasi anak muda untuk berkarya. Ada Indonesia Mengajar, ada gerakan turun tangan, gerakan-gerakan lainnya banyak sekali gitu. Itu jadi inspirasi buat kita anak muda. Oh ternyata ada loh caranya kalau mau berkarya punya dampak sama masyarakat, ada caranya seperti yang dilakukan Pak Anies. Beliau juga menginspirasi lewat tulisannya, lewat gagasan dan masih banyak lagi. Nah itu kan mungkin terkesan agak berat ya, agak wah, oh anak muda harus ini itu segala macam. Tapi sebenarnya Pak Anies juga punya keberpihakan untuk anak muda selama jadi gubernur DKI Jakarta. Sederhananya adalah kita anak muda, kalau misalnya rumahnya di Bekasi mau ke Jakarta, selain naik kendaraan pribadi, pastikan naik kendaraan umum, naik transportasi publik. Nah, kebijakan Pak Anies di Pemprov DKI Jakarta itu salah satunya yang paling berhasil menurut aku adalah integrasi transportasi publik. Nah, ini sebenarnya kebijakan yang pro anak muda dan masih banyak lagi. Jadi kalau memilih Anies Baswedan buat saya, yaitu karena beliau punya keberpihakan buat anak muda dari zaman dulu, dari gagasannya sampai kebijakannya saat memimpin DKI Jakarta. Jadi yang nggak usah ribet-ribet lagi milih Pak Anies, nggak usah nyari banyak alasan untuk memilih Pak Anies, memilih
beliau sebagai calon presiden. Itu pertanyaan pertama, Pak. Oke, nih. Tapi yang paling berat nih orang tua nih. Orang tua cara meyakinkan kepada anaknya gitu supaya satu rel lah katakanlah ya, atau satu paham politik atau satu jagoan lah gitu. Kan tidak mudah ini Pak Herman nih, gimana? Atau Pak Herman kasih apa sih sama anaknya? Padahal anak Pak Herman bukan kaleng-kaleng loh, ini abnon ya katanya dulu ya, abang tahun 2019 ya. Iya, nah itu gimana nih? Cara membujuknya lah paling tidak. Bapak Herman gimana Pak Herman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita dan kami berada dalam momentum Allah mentakdirkan ya bahwa lingkungan ada seorang anak yang kita beri kebebasan mau menimba ilmu apapun. Kebetulan dia ini Muhammad Abror, anak kita, sesuai dengan ajaran agama yang paling berperan itu kan ibu. Bapak mencari uang untuk kelangsungan. Ibu yang paling berperan mengarahkan dari sejak kecil anak ini mau apa. Tadi mau di pesantren, udah didaftarkan pesantren, tapi ternyata nggak di sana takdir nasibnya. Dari tingkat SMP, peran ibu itu sudah menanamkan semacam keyakinan. Kalau menjadi leader, kalau di SMP kan ketua OSIS dan SMA, harus ada kolaborasi dengan orang lain. Nah itu ditanamkan. Etika dan cara berpakaian itu juga ibu, istri yang lebih berperan. Nah kemudian yang kelihatan muncul tanda-tanda dia akan datang menjadi seorang pimpinan itu pada saat ketua OSIS di Al-Azhar SMA. Dia sebagai ketua OSIS bisa memanage dalam suatu acara, bisa mengumpulkan uang 500-an juta lebih. Sampian bisa bayangkan, nilai lebihnya tuh 20 juta lebih. Itu dikasihkan sama teman-temannya semua, sama guru-gurunya. Itu kepemimpinan sudah terlihat, ya. Kemudian berlanjut dengan proses mau masuk perguruan tinggi di OGM. Tadinya bukan OGM ya, jurusannya juga lain. Perpolitikan lah, industri ya, bisnis industri lah. Nah ternyata momentum ini Allah sudah menggariskan kepada dia bahwa jurusan ini pertama sekali dilonceng oleh OGM Jogja. Kemudian masuknya di dalam tingkat jurusannya itu baru dibuka oleh ini. Ya. Tapi kurang lebih mungkin tadi yang didiskusikan adalah apa sih yang di keluarga itu diskusi seperti apa dalam memilih pemimpin kan. Nah, kalau buat aku sendiri sih justru punya kebebasan untuk ini ya, cari tahu soal pemimpin Indonesia, pilihan politik, dan jadi punya ruang diskusi yang terbuka sama papa sama ibu gitu. Yang menariknya adalah kan kita selalu aja punya aspirasi yang berbeda kan antara orang tua dan anak muda. Itu kan nggak, ya menurut kebanyakan orang sulit nyambungnya, tapi justru karena ada ruang yang kosong itu diskusinya jadi lebih menarik. Apalagi kita sama-sama punya perspektif masing-masing yang berbeda. Aku dulu tadi sempat diceritakan papa sempat kuliah di UGM di jurusan kebijakan publik, jadi punya analisis kebijakan publik. Ya ibu punya background bisnis, jadi punya perspektif dari pelaku usaha. Papa dulu profesional di perbankan,
jadi punya perspektif profesional. Nah, dari 3 perspektif ini kita kolaborasikan untuk akhirnya memilih sama-sama belajar kebutuhan kita tentang pemimpin itu kayak gimana. Dan ya singkat cerita, akhirnya keputusannya dia memilih Pak Anies Baswedan. Jadi ini bukan pilihan yang dipaksakan dari orang tua ke anak muda, bukan anak muda memaksakan orang tua, tapi justru diskusi yang dibangun dari berbagai macam perspektif, dari berbagai macam usia, yang ketemu pilihan, kita berpihak kepada ide yang dibawa Pak Anies Baswedan. Kita berharap beliau jadi pemimpin yang membawa perubahan di Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Oke. Saya sedikit nyambung ya. Dengan adanya momentum, tadi arahnya yang terakhir saya. Dengan adanya keakraban di rumah tangga, jadi yang menjadi sparring partnernya sehingga dia kental dan memilih sosok Anies itu siapa. Tadi sering diskusi di rumah yang diarahkan ya kepada yang baik dan yang kebenaran. Kebetulan Pak Anies itu sosok yang kita idolakan berdasarkan intelijensia, ilmu pengetahuan, dan itu saja yang jadi di rumah tangga diciptakan seperti itu. Ya, tapi kan di sini pasti ada faktor sosok yang juga bisa mengarahkan. Paling tidak kalau saya dengar tadi dari Bapak ini, kayak yang menjadi biang keladinya nih Ibu nih, gimana nih Ibu bisa menyatukan biang keladi yang dalam hal positif loh Bu. Menyatukan persepsi tadi yang udah diceritakan sama Mas Abror, gimana Bu? Mungkin Bapak ini gosip ini. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Pak, sebagai saya ini seorang muslim, saya tuh kepingin bisa mempunyai ruang-ruang syariat yang lebih luas. Nah, itu pastinya harus berada di dalam sebuah pemerintahan yang lebih mempunyai pemimpin yang amanah, gitu ya. Nah, itu pasti perjuangan untuk mencapai pemimpin yang amanah itu harus estafet. Jadi generasi yang sudah akan digantikan oleh generasi berikutnya. Nah, saya itu mensedekahkan anak saya untuk berjuang di Indonesia ini agar menjadi seorang yang sangat berguna. Itu kan khairun nas anfa'uhum linnas, itu saja pegangan saya, sehingga saya membebaskan anak saya untuk mencari di mana tempat-tempat yang menurut anak ini baik, benar, terus lebih ruang-ruang itu akan berada di tempat yang mana itu tidak dalam lingkup yang kecil, harus besar, harus banyak pergaulan, harus banyak mempelajari terutama tentang syariat-syariat Islam. Nah, buat saya itu tempatnya adalah di politik gitu. Jadi politik itu bukan sesuatu hal yang jelek, Pak. Politik itu hanya sebuah alat. Nah, alat untuk mencapai apa? Untuk mencapai sesuatu kebaikan. Nah, kebaikan itu akan berada di mana? Pada pemerintahannya. Nah, siapa pemerintah yang pantas untuk memegang pemerintah Indonesia ini? Buat saya sebagai seorang muslim, jika orang muslim ini diberi ruang-ruang untuk menjalankan syariat Islamnya, contohnya beribadatnya, perekonomiannya, hukumnya, semua itu pasti akan menemui kesulitan apabila pemimpinnya itu bukan seorang muslim. Muslim yang bagaimana? Muslim yang kafir. Nah, di sana pilihan saya seperti itu. Saya tidak pernah mengharuskan anak saya seperti A, B, C, D harus begini-begini. Saya cuma membekali bahwa Islam itu seperti ini. Setiap hari saya tanamkan itu. Yang namanya tauhid itu harus murni. Kemurnian tauhid itu tidak ada debatable lagi. Nah, saya setiap hari seperti itu ngomongnya. Nah, terus anak ini mencari jalan kemana itu harus dicari, bermuara di mana.
Nah, ternyata muaranya di Pak Anies, karena Pak Anies itu kebetulan mempunyai latar belakang ilmu yang sama dengan anak saya, yang mana itu nggak pernah saya rencanakan. Ilmunya itu kebijakan publik, itu anak saya berada di sana. Bahkan ya saat sekarang ini sudah mengerti bagaimana mengimplementasikan kebijakan publik itu di masyarakat untuk masa depan. Begitu pentingnya ilmu kebijakan publik di masyarakat gitu. Nah, dari sana saya berharap sekali ada bapak-bapak yang bisa mendorong anak-anak muda, yang bisa membantu untuk menjadikan pemimpin-pemimpin pengganti-penggantinya yang kelak itu pasti harus diganti. Karena buktinya pada hari ini di Indonesia itu mengalami krisis kepemimpinan. Artinya setiap partai tidak punya calon. Nah, itu atas dasar itu saya tuh bukan tidak hanya mendidik, mensedekahkan anak saya untuk Indonesia gitu. Ngomong anak ibu berapa, Bu? Anak saya itu banyak, 6. Masya Allah. Berarti kalau hitung-hitungan udah cukup ya, Bu ya. Maksud saya 6 kalau Ini satu yang paling keluarga. kecil. Oh, paling kecil. Paling kecil. Oke, jadi kalau saya dengar tadi nih Mas, ini mungkin sebagai closing statement ya Mas ya, Mas Sabror. Ya. Tadi saya dengar dari bapaknya, dari ibunya, ini pendekatannya itu pendekatan ilmu. Jadi kira-kira menurut Mas sebagai closing statement, apakah memang dibutuhkan hal demikian untuk setiap keluarga di Indonesia dalam memilih pemimpin, yaitu melalui pendekatan ilmu? Kira-kira gimana Mas? Iya, semoga ini cukup merepresentasikan ya. Ya. Tapi poin saya adalah gini. 2024 itu pemilih pemuda menjadi mayoritas. Gitu. 2024 adalah momen untuk merumuskan negara kita, kebijakan publiknya ke arah mana. 2024 adalah momen anak muda untuk menentukan nasibnya berpuluh-puluh tahun ke depan. Cara terbaik untuk bisa bijak dalam memilih pemimpin di 2024 adalah melalui pendekatan yang tadi Pak Yadi sampaikan, pendekatan rasional, pendekatan ilmu. Lalu bagaimana caranya untuk bisa menilai pemimpin dengan pendekatan ilmu? Paling mudah adalah dilihat rekam jejaknya, dilihat rekam jejak keilmuan, dilihat rekam jejak karya, dilihat dari rekam jejak selama memimpin, dilihat dari rekam jejak personal, dan masih banyak lagi. Itu yang bisa kita lakukan sebagai anak muda. Dan dalam konteks keluarga, menurut saya diskusi-diskusi ini harusnya bergema dengan lebih besar lagi. Kita berdiskusi politik bukan dari perbedaannya, tapi kita berdiskusi politik pakai pendekatan yang bisa sama-sama dipertanggungjawabkan. Nah, hanya dengan itu menurut saya, ya paling tidak yang kita coba lakukan setiap hari di rumah, diskusinya jadi lebih produktif dan ketemu sama pilihan-pilihan yang baik. Dan dalam hal ini Pak Anies adalah orang yang punya rekam jejak baik. Pak Anies punya rekam jejak keilmuan, karya, kebijakan publik yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu semua ada di media sosial, di media konvensional, banyak sekali. Nah, tinggal bagaimana kita berusaha rasional menilai secara objektif bahwa karya-karya tersebut memang ditujukan untuk perubahan di Jakarta, untuk masyarakat banyak. Nah, pada akhirnya mungkin ya sejarah mencatat bahwa perubahan itu kan dilakukan oleh segelintir orang, Pak Yadi ya. Jangan-jangan kalau kita ingin membawa perubahan yang lebih besar harus dimulai dari lingkup terkecil, yang mana itu adalah keluarga. Jadi mari sama-sama kita diskusikan politik ini jadi sebuah diskusi yang menarik setiap hari dengan melalui pendekatan ilmu, melalui pendekatan rasional yang bukan memecah belah tapi justru mempersatukan. Itu sih. Ya, saya setuju dengan Mas Sabror bahwa mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga lain di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, sehingga banyak keluarga-keluarga tumbuh dengan nalar atau dengan
akal sehat kalau kita memimpin. Sehingga dalam memilih pemimpin ini tidak cuma kemakan oleh berita-berita yang penuh dengan kebencian, kebohongan dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini adalah satu inspirasi. Mungkin itu aja, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika umat Islam ini semangat ngajinya, tablik akbarnya, baca kitabnya, maulidnya, bagaimana kalau ada yang sakit? Bagaimana kalau ada yang mau melahirkan, tidak mampu, rumah sakit mahal? Apa solusinya? Apa selesai dengan ceramah, tausiah, kultum? Tidak selesai. Tapi kalau udah cerita rumah sakit ini terbayang mahal, besar biayanya. Masya Allah, tabarakallah, rumah sakit Al-Ma'unah yang ada di Pasuruan hanya kita support dengan program Rp10.000. Saya ulang sekali lagi, hanya kita transferkan Rp10.000, kita sudah mensupport pendirian, pengelolaan rumah sakit Al-Maunah. Mari kita support dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening, catat baik-baik, BCA 0898 999 222. Sekali lagi 0898 999 222. Bukan nomor rekening pribadi, atas nama YAY Al-Ma'unah Sunniyah Salafiyah. Apa yang kita berikan bermaslahat, manfaat untuk orang banyak sampai hari kiamat. Mungkin ilmu kita tidak ada, kita bukan ulama, kita bukan habib, kita bukan kiai, tapi kita sudah membantu umat Sayyidina Muhammad SAW. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan pula urusannya pada hari kiamat. Pertolongan Allah itu pasti turun, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama dia mau menolong saudaranya. Hanya Rp10.000. Jangan lupa, kita akan mati, kita akan menghadap Allah, semua akan tinggal. Inilah yang akan kita bawa bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.